Kita akan membahas pasar oligopoli. Dalam kelompok kami, kelompok 3 yang beranggotakan Khairunisa, Leticia, Luis, Mawar Purba, Muhammad Aulia, dan saya sendiri, Raja Salina. Dalam pasar oligopoli, kita akan membahas yang pertama itu definisi dan ciri-ciri pasar oligopoli. Yang kedua, faktor terbentuk dan jenis pasar oligopoli. Yang ketiga, kurva permintaan pasar oligopoli. Yang keempat, pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan oligopoli. Yang kelima, hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Yang keenam, penilaian ke atas dasar oligopoli. Yang ketujuh, kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama, definisi pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah sebuah bentuk pasar dengan bentuk persaingan tidak sehat atau persaingan tidak sempurna, yang setiap produknya memiliki jenis yang sama tetapi produsen berbeda, sehingga hanya beberapa perusahaan yang menguasai sistem jual-beli pada pasar oligopoli. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Ada kalanya, perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar. Industri dalam pasar oligopoli yang demikian sifatnya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin, industri baja, dan aluminium, dan bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan menghasilkan barang berbeda corak. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah, ada kalanya tangguh. Dari dua kemungkinan ini, yang mana akan terwujud tergantung pada bentuk kerjasama dalam perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa adanya kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Yang ketiga, pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Sorry, weh. Tadi yang ketiga kan? Iya. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang berbeda corak. Pengeluaran untuk iklan biasanya besar sekali untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kegiatan promosi secara iklan sangat aktif tersebut adalah dua tujuan, yaitu menarik pembeli dan mempertahankan pembeli yang sudah ada. Yang keempat, sulit dimasuki perusahaan baru. Sulitnya produsen baru masuk ke dalam pasar oligopoli karena persaingan harga. Produsen lain juga akan sulit untuk bersaing dengan produsen yang sudah ada. Apalagi persaingan antara produsen satu dengan produsen yang lain sangat ketat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Ada dua faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli, yaitu yang pertama, efisiensi teknis. Efisiensi teknis menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi. Kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimal. Yang kedua, efisiensi ekonomi.
Efisiensi ekonomi berkaitan pada biaya produksi. Bagaimana mengatur biaya pada komposisi yang tepat sehingga harga barang yang dipasarkan merupakan harga yang bisa diterima pasar dan produsen. Next. Selanjutnya, jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli dengan pembedaan atau differentiated oligopoli. Barang yang diperjualbelikan meskipun bersifat homogen, tetapi bisa dibedakan. Dengan kata lain, ada konsumen yang lebih suka dengan satu merek saja, karena menganggap merek lain tidak sesuai dengan seleranya. Pasar oligopoli murni atau pure oligopoli. Pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen dengan produk yang dijual bersifat identik atau sama sehingga sulit untuk dibedakan. Kurva permintaan oligopoli. Kurva permintaan dalam oligopoli. Dalam kurva dijelaskan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan pertama melakukan hal itu atau mengubah harga. Kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Seterusnya, misalkan pada permulaannya harga yang berlaku di pasar adalah P0, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik E, yaitu jumlahnya adalah sebanyak Q0. Next. Kurva MR dalam oligopoli. Kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1 dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1 ED2, maka kurva hasil penjualan marginal adalah kurva MR1 yang ditebalkan atau dari atas hingga ke titik A1 dan kurva MR2 yang ditebalkan atau dari titik A2 ke bawah. Next. Pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan oligopoli. Sebagai produsen, keseimbangan terjadi bila laba maksimum tercapai. Analisis keseimbangan oligopoli tidak menekankan dimensi waktu, melainkan kompetisi. Perusahaan seimbang atau tidak bukan saja dilihat dari kemampuan mengatur output atau harga, tetapi juga kemampuan memprediksi perilaku pesaing. Karena itu, oligopolis atau perusahaan yang bergerak dalam pasar oligopoli akan mencapai keseimbangan jika perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan dan tidak mempunyai alasan lagi untuk mengubah jumlah output dan harga. Demikian dengan para pesaing. Next. Kurva keseimbangan perusahaan dalam oligopoli. Dari gambar dapat dilihat bahwa keuntungan yang maksimum masih akan tetap dicapai oleh perusahaan itu pada ketika harga adalah P0 dan jumlah barang yang diproduksikan adalah Q0. Hanya setelah kurva biaya marginal berada di atas MC2, keseimbangan untuk memaksimumkan keuntungan akan mengalami perubahan. Dari keadaan dalam gambar 14.3 dapat disimpulkan pula bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menunjukkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1. Keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong MR di antara titik A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Berikutnya, hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Next. Terdapat jumlah perusahaan yang terbatas di dalam pasar merupakan suatu bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan baru sangat sukar untuk masuk ke pasar oligopoli. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli yaitu yang pertama, skala ekonomi, yang kedua perbedaan biaya produksi, yang ketiga sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbang oleh perusahaan baru. Jelaskan yaitu yang pertama skala ekonomi. Skala ekonomi yang dinikmati perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri itu. Apabila satu perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi, sehingga ke tingkat produksi semakin rendah biaya produksi per unit, maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut.
semakin efisien kegiatan memproduksinya. Yang kedua, perbedaan biaya produksi. Terdapat banyak faktor yang menimbulkan kecenderungan biaya produksi tersebut. Yang penting yaitu yang pertama, perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan memproduksi yang dikumpulkan dari pengalaman masa lalu. Yang kedua, para pekerjanya sudah lebih berpengalaman di dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Yang ketiga, perusahaan lama sudah lebih dikenal oleh bank dan para penyedia bahan mentah. Yang ketiga, sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbang oleh perusahaan baru. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan suatu sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah karena barang tersebut sudah sangat terkenal dan masyarakat sudah menaruh kepercayaan dan penghargaan yang tinggi ke atas barang tersebut. Yang kedua adalah apabila barang tersebut sangat rumit, yang terdiri dari komponen-komponen yang banyak sekali, sehingga sukar membuat dan memperbaikinya. Penilaian ke atas pasar oligopoli. Yang pertama adalah efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya akan tercapai jika apabila biaya marginal sama dengan harga. Dan di dalam perusahaan yang memaksimumkan untung biaya marginal sama dengan harga. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Keadaan ini mungkin tercapai apabila tingkat harga adalah sama dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Dipandang dari sudut skala ekonomi, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan dalam oligopoli ini akan memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dari perusahaan dalam persaingan sempurna. Selanjutnya, next. Pengembangan teknologi dan inovasi. Ada dua alasan penting yang digunakan untuk mendukung pandangan ini. Yang pertama adalah adanya keuntungan yang lebih efektif, yang lebih dari biaya normal. Yang kedua adalah menekankan kepada persaingan harga yang akan menimbulkan efek kurang menguntungkan kedudukan di dalam perusahaan industri ini. Dan yang ketiga adalah keuntungan perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Sebelum itu, di sini ada penjelasan mengenai persaingan jenis oligopoli memiliki kelebihan dan kekurangan yang dijelaskan sebagai berikut. Perusahaan harus melakukan pengembangan teknologi untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang ada. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak dapat bersaing dari sisi harga, melainkan dari sisi non-harga. Jadi persaingan ini terbatas pada perusahaan yang jumlahnya sedikit karena memang tidak mudah masuk dalam pasar oligopoli. Jadi dibutuhkan modal yang besar untuk investasinya. Next. Di sini ada 3 contoh kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, memberikan kebebasan pembeli untuk memilih. Dalam pasar oligopoli, memberikan kebebasan kepada pembeli itu adalah salah satu faktor utama, karena kalau tidak memberikan kebebasan kepada pembeli, pembeli akan merasa terpaksa. Mereka membeli kebutuhan dan mana produk yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi si pembeli ini tidak akan ditawarkan dengan agresif oleh perusahaan. Namun mereka lah yang menentukan akan membeli produk dari perusahaan mana. Terus yang kedua, lebih memperhatikan kepuasan pembelinya karena adanya pesaing. Memperhatikan kepuasan pembeli juga salah satu faktor utama, karena jika pembeli tidak merasa puas, maka pembeli lain akan ikut tidak merasa puas, sehingga mereka akan berpindah produk dari perusahaan lain. Maka perusahaan harus bersikap baik dalam pelayanan dan memperhatikan kepuasan pembeli agar si pembeli ini bersikap loyal dan si pembeli pun akan membeli produk dari perusahaan tersebut dengan jenjang waktu yang lama. Terus yang ketiga, adanya penerapan teknologi baru. Adanya penerapan teknologi baru adalah
sangat-sangat bermanfaat dan sangat penting karena dengan adanya penerapan teknologi baru ini, suatu perusahaan dapat memudahkan suatu perusahaan itu untuk mengembangkan produknya agar lebih diminatin. Next. Di sini juga ada 3 contoh kelemahan dari pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pasar oligopoli, sering terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, di mana perusahaan yang besar, yang udah lama berdiri, dan yang lebih banyak peminatnya, itu dia lebih mendistribusikan produk dagangnya dibandingkan si perusahaan baru. Jadi perusahaan lama ini pendapatannya itu dia lebih meningkat, dan peminatnya pun juga banyak dibandingkan si perusahaan yang baru. Selanjutnya yang kedua, sulit ditembus perusahaan baru. Perusahaan baru ini akan sulit untuk menembus si perusahaan lama karena peminatnya itu lebih banyak di perusahaan yang lama. Jadi perusahaan baru akan sulit untuk menembus si perusahaan lama. Lalu yang ketiga, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Timbulnya eksploitasi itu dikarenakan minat si pembeli cenderung memihak kepada pemimpin pasar, sehingga mengakibatkan faktor produksi perusahaan yang baru berkembang dan yang baru memulai ini eksistensinya itu kurang diminatin oleh pembeli gitu. Sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai pasar oligopoli. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.